Kerajaan Perlak adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berdiri pada tahun 840 Masehi. Di video kali ini kami akan membahas tentang sejarah runtuhnya Kerajaan Perlak. Perebutan kekuasaan. Kerajaan Perlak mulai menunjukkan tanda-tanda keruntuhan akibat konflik internal yang terjadi pada abad ke-11. Konflik ini disebabkan oleh perbedaan ideologi antara dua golongan besar di dalam kerajaan, yaitu golongan Syiah yang lebih awal ada sejak berdirinya Perlak, dan golongan Sunni yang berkembang lebih pesat seiring penyebaran ajaran Islam Sunni di Nusantara. Kedua golongan ini sering terlibat perebutan pengaruh dalam politik kerajaan. Hal ini menyebabkan instabilitas di dalam pemerintahan, sehingga sulit menjaga kesatuan politik dan sosial. Akibatnya, pemerintahan menjadi tidak efektif. Perpecahan antara kelompok masyarakat semakin tajam, dan penguasa pun sulit fokus pada pertahanan dari ancaman luar. Serangan dari kerajaan lain. Selain konflik internal, Kerajaan Perlak juga menghadapi ancaman eksternal yang serius. Beberapa kerajaan tetangga melihat Perlak sebagai wilayah kerajaan yang strategis dan kaya akan sumber daya dan peluang dagang. Kerajaan-kerajaan pesaing di wilayah Aceh mencoba memperlemah Perlak melalui serangan militer. Dan pelabuhan dagang Perlak sering menjadi target serangan karena posisinya yang sangat amat penting di jalur perdagangan internasional. Akibatnya, sumber daya kerajaan terkuras untuk perang dan pertahanan, ekonomi Perlak melemah karena terganggunya perdagangan. Dan wilayah-wilayah penting pun mulai melepaskan diri dari kerajaan Perlak. Integrasi dengan kerajaan Samudera Pasai. Faktor utama yang menandai akhir dari kerajaan Perlak adalah penyatuan atau integrasi dengan kerajaan Samudera Pasai sekitar pada tahun 1292 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Makhdum Alaiddin Malik Muhammad Amin Shah II Johan berdaulat, Perlak sudah tidak lagi mampu mempertahankan kedaulatannya akibat lemahnya kekuatan politik dan militer. Kerajaan Samudera Pasai yang mulai berkembang pesat melihat Perlak sebagai wilayah yang dapat memperkuat posisinya di Sumatera. Untuk mencegah kehancuran total akibat ancaman dari luar, penguasa Perlak pun akhirnya memilih untuk meleburkan kerajaan Perlak ke dalam kerajaan Samudera Pasai. Penyatuan ini berdampak positif bagi Samudera Pasai, yang kemudian menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Nusantara. Samudera Pasai dengan kekuatan dagangnya menjadi lebih dominan di kawasan Aceh. Integrasi ini membuat Perlak kehilangan identitas sebagai kerajaan yang independen.